Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan yaitu tentang dokumen SRS dan dokumen SKPL. Next, berikut anggota kelompok satu. Next, dokumen SRS, Software Requirement System. Next, pengertian dari SRS. SRS atau Software Requirement System merupakan suatu dokumen yang menjelaskan tentang berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu software. Pada dasarnya, SRS adalah suatu dokumen yang menyatakan kebutuhan perangkat lunak sebagai hasil dari proses analisis yang dilakukan dalam konteks pengembangan perangkat lunak. Dokumen ini dibuat oleh developer setelah menggali informasi dari calon pemakai software. Pembuatannya pun seharusnya mengikuti standar yang ada dan paling diakui oleh para praktisi rekayasa software di dunia. Contohnya yaitu adalah IEEE. Next, manfaat dari SRS. Pertama, yaitu sebagai bentuk perjanjian antara customer dan supplier tentang software apa yang akan dibuat. Jadi, ada tanda bukti bahwa customer dan supplier tahu akan software itu yang dibuat. Selanjutnya yaitu mengurangi beban dalam proses pengembangan software, merencanakan bahan perkiraan biaya dan rencana penjadwalan, serta merencanakan dasar validasi dan verifikasi software di ujung penyelesaian proyek nantinya. Next. Selanjutnya yaitu ada memfasilitasi transfer. Semisal software tersebut ingin ditransfer ke pengguna lain atau mesin yang lain, customer pun merasa mudah jika ingin mentransfer software ke bagian lain dalam organisasinya. Bahkan jika terjadi penggantian personil developer, proyek ini dapat mudah ditransfer ke personil baru dengan memahami software requirement system ini. Selanjutnya yaitu mendasari perbaikan produk software di kemudian hari. Jadi terkadang SRS boleh diperbaiki dengan alasan dan mekanisme tertentu, serta atas kesepakatan antara customer dan developer. Sifat dari SRS. Yang pertama yaitu performan, yaitu untuk mengetahui sejauh apa kecepatan, ketersediaan, waktu tanggap, waktu recovery, dan berbagai fungsi perangkat lunak yang dibuat. Selanjutnya yaitu ada atribut, berapa tingkat portabilitas, tingkat kebenaran, tingkat pemeliharaan, dan tingkat keamanan yang dicapai. Dan yang terakhir, batasan perancangan, apakah diperlakukan suatu standar, bahasa yang khusus, kebijaksanaan integritas basis data, batasan sumber daya, lingkungan operasi, dan lain-lain yang membatasi pilihan-pilihan yang bisa digunakan atau keputusan-keputusan yang bisa diambil ketika perancangan. Next. Atribut, berapa tingkat portabilitas, tingkat kebenaran, tingkat pemeliharaan, dan tingkat keamanan yang dicapai. Next, Mas. Aspek-aspek SRS. Fungsi menjalankan fungsi perangkat lunak, yaitu yang ingin dipakai untuk keperluan apa, serta bagaimana. Sifat lunak, serta datanya. Berikut aspek yang termasuk dalam non-fungsi, ada keteguhan, pemeliharaan, keamanan, integritas, ekonomis, dan kinerja. Berikut contoh SRS, Software Requirement Specification Pattern pada aplikasi sistem informasi registrasi akademik. Berikut adalah hasil dan pembahasan analisa use case intersection process course registration yang tertera pada tabel 2 set use case sistem informasi akademik. Dan dari tabel di atas bisa diambil unsur yang paling beririsan adalah irisan use case tersebut adalah proses pengerjaan KRS IRS, proses perbaikan EKRS IRS, proses penambahan KRS IRS, dan proses pembatalan KRS IRS. Set use case commonality dari hasil interaksikan pada registrasi akademik. Dari tahapan di atas, maka yang didapatkan set use case baru bisa dikatakan use case ini merupakan use case paling umum dalam pengisian EKRS IRS dan beberapa proses lainnya. Nah, berdasarkan hasil di atas, maka alternatif pattern yang bisa diidentifikasi perdata pada libat disajikan aplikasi fungsi dalam sistem informasi akademik. Next, Mas. Kesimpulannya, software requirement system pattern ini merupakan pattern pada level requirement pattern, sehingga representasi yang diberikan hanya memperhatikan pada tahapan requirement dan analisis
yang lebih dekat pada aspek model fungsi aplikasi untuk mengasah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Next, Mas. Contoh SRS yaitu perangkat lunak tiket bola. Tujuannya sendiri yaitu untuk memberikan penjelasan mengenai perangkat lunak yang akan dibangun, baik berupa gambaran umum maupun penjelasan detail dan menyeluruh. Lalu pengguna dari dokumen ini adalah pengembang perangkat lunak, sistem penjualan tiket bola, dan pengguna atau user dari perangkat lunak atau personil-personil yang terlibat dalam sistem. Lanjut. Fitur yang bisa digunakan adalah fasilitas login to admin dan karyawan atau kasir loket untuk menghindari penyalahgunaan akses. Lalu menampilkan data kursi yang masih kosong di setiap tribun. Ketika melayani penjualan tiket secara online berbasis web dan WAP. Keempat adalah admin dan karyawan dapat melihat rekapitulasi hasil penjualan. Lanjut. Pendefinisian kata itu ada admin, user, penonton, web, WAP, transaction report, dan monthly report. Lanjut. Lalu ada perspektif produk, yaitu perangkat lunak penjualan tiket bola merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mempermudah proses penjualan tiket pertandingan sepak bola. Aplikasi penjualan tiket bola berkaitan dengan beberapa entitas luar, yaitu calon penonton, pihak manajemen, admin, dan customer service pada loket penjualan. Lalu sistem pembelian tiket bola online merupakan suatu web database application yang mengolah data pelanggan saat melakukan reservasi dan dengan membeli tiket. Lanjut. Lalu fungsi dari produk ini sendiri, yaitu perangkat lunak sendiri. Yang pertama adalah calon penonton dan karyawan atau penjaga loket pembelian tiket dapat melihat daftar kurs yang kosong di setiap tribun. Kedua, memungkinkan pemesanan tiket secara online sehingga dapat memesan tiket pertandingan dimanapun dan kapanpun. Ketiga, pemilik usaha dan karyawan dapat melihat rekapitulasi penjualan per pertandingan dan per bulan. Ketika user sistem penjualan tiket harus login terlebih dahulu untuk melaksanakan proses penjualan dan pembelian. Lanjut. Karakteristik dari pengguna ada admin sendiri, yaitu mengolah server termasuk setup dan maintenance database. Lalu ada pemberian hak akses juga. Lanjut. Batasan dan asumsi perangkat lunak. Asumsi sendiri yaitu aplikasi bersifat web-based dan WAP. Kedua, aplikasi penjualan tiket akan dibangun menggunakan teknologi PHP dengan database yaitu MySQL. Lalu ada asumsi dan ketergantungannya sendiri, yaitu yang pertama sebagai setiap entitas mempunyai hak akses, kedua admin bisa melihat sistem secara keseluruhan, tetapi tidak dapat merubah data, dan admin hanya mengatur data-data user. Lalu ketiga adalah bagian customer service mempunyai wewenang untuk melakukan penjualan tiket. Lanjut. Kebutuhan antar muka eksternal, yaitu antar muka pemakai.
aplikasi penjualan tiket ini menggunakan muka berbasis web dan pengguna mengoperasikannya menggunakan keyboard dan mouse dengan sistem operasi Windows dan Linux, serta dapat diakses menggunakan perangkat mobile seperti HP, PTA, dan lain-lain. Lalu antarmuka perangkat keras, yaitu aplikasi ini berjalan di atas perangkat keras berupa beberapa komputer yang saling terhubung oleh jaringan internet dan berkomunikasi dengan protokol HTTPS. Ketiga, antarmuka perangkat lunak, yaitu sistem aplikasi penjualan tiket bola adalah program yang akan dibangun menggunakan teknologi PHP, MySQL, dan operasi Windows serta Linux. Lanjut. Lalu ada kebutuhan fungsionalitas dari perangkat lunak tiket bola ini, yaitu fungsi user, login sebagai user, calon pembeli tiket online, penjualan tiket melalui toket, melihat rekapitulasi penjualan, fungsi admin, dan pengelolaan user. Lanjut. Lalu ada performa. Batasan memori sendiri itu untuk aplikasi penjualan tiket bola sebesar 128 MB, besarnya kapasitas hard disk pada PC yang digunakan untuk instalasi web browser adalah 100 MB. Lanjut. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yaitu dokumen yang berisi pernyataan lengkap dari apa yang dapat dilakukan oleh perangkat lunak. Menjelaskan bagaimana hal tersebut dikerjakan oleh perangkat lunak. Tujuan pembuatan SKPL. Pertama, komunikasi antar pelanggan, pemakai, analis, dan perancang perangkat lunak. Lalu untuk merencanakan dan melaksanakan aktivitas pengujian sistem sebagai acuan untuk melakukan perbaikan dan perubahan perangkat lunak. Syarat pembentukan SKPL. Yang pertama, mudah diidentifikasi, diuraikan dengan jelas, simpel, sederhana, dan konsis. Lalu bisa divalidasi dan mampu untuk ditelusuri kembali. Hal-hal berikut yang harus dihindari saat membentuk SKPL, yaitu over specification, penjelasan berlebih dan berulang sehingga menjadi tidak pas. Lalu tindakan inkonsistensi, seperti menggunakan istilah yang tidak konsisten. Lalu yang ketiga ada ambiguity, dalam kata atau kalimat seperti menyatakan keterukuran, kebutuhan secara tidak jelas, misalkan menggunakan kata-kata maksimal, optimal, cepat, user-friendly, efisien, fleksibel, dan lainnya. Lalu yang keempat, menuliskan mimpi-mimpi, yaitu hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Atribut penulisan SKPL yang baik. Yang pertama, benar. Suatu dokumen SKPL disebut benar jika dan hanya jika setiap kebutuhan yang dinyatakan dalam dokumen merepresentasikan sesuatu yang disyaratkan dari sistem yang akan dibangun. Yang kedua, tepat, berpengaruh pada hasil perancangan. Lalu yang ketiga ada unambiguity, yaitu setiap permintaan harus punya suatu interpretasi atau hanya ada satu arti dalam satu kalimat. Lalu yang keempat ada lengkap. Lengkap jika dilihat dari dua sudut pandang, dokumen membuat tabel isi, nomor halaman, nomor gambar, nomor tabel, dan sebagainya. Lalu yang kedua, tidak ada bagian yang hilang. Yang kelima, bisa diverifikasi, jadi bisa diperiksa dan dicek kebenarannya. Lalu yang keenam ada konsisten, yaitu nilai-nilai kebutuhan harus tetap sama. Selanjutnya ada understandable, dapat dimengerti oleh pemrograman, analis sistem, lalu bisa dimodifikasi, dapat ditelusuri, lalu
dapat dibedakan bagian what dan how, dapat mencakup dan melingkupi seluruh sistem, dan dapat melingkupi semua lingkungan operasional, bisa menggambarkan sistem seperti yang dilihat oleh pemakai, harus toleran, harus bisa dilokalisasi dengan sebuah coupling, yaitu hubungan ketergantungan antara dua. 9 macam orang yang terlibat dalam pembuatan SKPL. Yang pertama pemakai atau user, kelompok orang yang mengoperasikan produk final dari perangkat lunak yang dibuat. Yang kedua klien, orang atau perusahaan yang mau membuat sistem. Yang ketiga sistem analis, yaitu orang yang biasa melakukan kontak teknik pertama dengan klien. Lalu ada software engineer, yaitu kelompok orang yang bekerja setelah kebutuhan perangkat lunak dibuat. Yang kelima ada programmer, yaitu orang yang menerima spesifikasi perancangan perangkat lunak dan membuat kode dalam bentuk modul. Yang keenam ada test integration group, yaitu kelompok orang yang melakukan tes dan mengintegrasi modul. Lalu yang ketujuh ada maintenance group, yaitu kelompok orang yang memantau dan merawat performansi sistem perangkat lunak. Lalu yang ke-8 ada technical support, yaitu orang-orang yang mengelola pengembang perangkat lunak. Lalu yang ke-9 ada staff dan clerical work, yaitu kelompok orang yang bertugas mengetik, memasukkan data, dan membuat dokumen. Selanjutnya adalah proses membuat dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Next. Jadi bagi pihak pengembang SKPL ini dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap tahapan pengembangan. Pengembangan ini agar sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna dan tujuan perangkat lunak itu sendiri. Sedangkan bagi pihak pengguna, SKPL ini digunakan untuk mencatat semua spesifikasi kebutuhan dari perangkat lunak yang dikembangkan dan harapan yang diinginkan. Next. Pada jenis kebutuhan, secara kategoris ada 3 buah jenis kebutuhan perangkat lunak, yaitu kebutuhan fungsional atau functional requirement, kebutuhan antarmuka interface requirement, dan kebutuhan unjuk kerja performance requirement, serta yang terakhir kebutuhan antarmuka dan unjuk kerja sering disebut non-functional requirement. Next. Setelah tahap itu, selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses analisa kebutuhan. Pada proses analisa kebutuhan, hal ini mempelajari kebutuhan pemakai untuk mendapatkan definisi kebutuhan sistem atau perangkat lunak. Proses untuk menetapkan fungsi dan unjuk kerja perangkat lunak, menyatakan antarmuka perangkat lunak dengan elemen-elemen sistem lain, dan menentukan kendala yang harus dihadapi oleh perangkat lunak. Next. Tujuan realisasi kebutuhan perangkat lunak ini adalah memahami masalah yang akan dibuat perangkat lunaknya secara menyeluruh, kata yang biasa disebut dengan komprehensif, dan mendefinisikan apa yang harus dikerjakan oleh perangkat lunak untuk memenuhi keinginan pemakai. Setelah proses analisa, dilanjutkan dengan proses membuat dokumen spesifikasi kebutuhan. Semua kebutuhan yang telah didefinisikan selanjutnya dibuat dokumentasinya, yaitu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau biasa yang disebut dengan SKPL. SKPL yang dibuat harus dapat menyatakan secara lengkap apa yang dapat dilakukan oleh perangkat lunak, termasuk deskripsi lengkap dari semua antarmuka yang digunakan. SKPL juga bisa terdiri dari banyak dokumentasi yang saling melengkapi. Next. Selanjutnya, yaitu proses mengkaji ulang review kebutuhan. Proses ini digunakan untuk memeriksa validasi SKPL, apakah sudah konsisten, lengkap, dan sesuai dengan apa yang diinginkan pemakai. Proses ini mungkin dilakukan lebih dari 1 kali, dan seringkali muncul kebutuhan-kebutuhan baru dari pemakai. Untuk itu diperlukan negosiasi antara pihak pengembang dengan pemakai sesuai prinsip win-win solution, sampai kebutuhan tersebut dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Next. Berikut merupakan daftar pustaka dari materi kelompok 1 yang membahas tentang SRS dan SKPL. Next. Sekian dari kelompok 1.
Jika ada kesalahan kata dan kekurangan penyampaian materi, kami terima kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.